Rea dan Laudia kini berada di sebuah warung makan. Mereka mampir makan siang di sana karena Rea memang memaksa untuk mentraktir mereka makan siang. Sambil menunggu makan siang datang, Rea mengeluarkan amplop berisi uang lalu amplop itu ia sodorkan di depan Bara. Bara tidak mengambilnya. Ia hanya menatap amplop itu dengan ekspresi heran. Apa ini Rea? Bayarannya Kak Bara. Jumlahnya tidak banyak. Cuma 5 juta saja tapi tolong diterima ya Kak Bara. Semalam, Rea sudah meminta nomor rekening Bara pada Laudia tapi Bara tidak mau memberikan nomor rekeningnya karena ia murni hanya ingin membantu Rea. Oleh karena itu, Rea memberikan uang cash pada Bara. Maaf Rea, aku tidak bisa menerimanya karena aku membantumu bukan karena uang tapi karena aku simpati setelah mendengar cerita kamu dan kamu juga berteman dengan Laudia. Jadi, uang ini kamu simpan saja. Bara mendorong amplop itu ke depan Rea. Rea kembali menyodorkan amplop itu pada Bara. Aku tahu Kak Bara bantu bukan mengharapkan ini tapi aku benar-benar tidak bisa menerima bantuan Kak Bara secara cuma-cuma. Aku baru merasa tenang kalau uangku diterima. Jadi, tolong diterima Kak Bara. Aku mohon. Dibanding aku, kamu lebih membutuhkan uang Rea. Jadi, kamu simpan saja uangmu. Kalau kamu tidak enak padaku, anggap saja kamu menerima bantuan dari seorang kakak laki-laki dan seorang teman. Kak Bara benar Rea. Kamu simpan saja uangmu soalnya Kak Bara bantuin memang karena murni mau bantu doang. Semalam, dia juga sudah bilang sama aku kalau dia tidak mau datang kalau kamu masih ngotot bayar dia dan aku bilang sama Kak Bara kalau kamu tidak akan berikan uang sama dia, sahut Laudia. Ya sudah. Kalau tidak mau menerima uang ini, aku ambil kembali tapi kalian berdua harus terima traktiran dari aku. Tidak boleh ditolak. Rea terpaksa mengambil uangnya kembali setelah mendengar Laudia mendukung penolakan Bara. Meski merasa tidak enak karena Bara tidak mengambil uangnya tapi ia tidak bisa terus memaksa Bara menerima uang darinya. Ia mungkin akan membuat Bara menjadi canggung. Oke, jawab Laudia tersenyum. Di saat itu, makanan pesanan mereka datang. Mereka tidak membahas masalah Rea lagi. Mereka hanya makan siang sambil mengobrol santai. Di tengah-tengah obrolan mereka, Rea tiba-tiba ingat tentang Abi lagi. Ia penasaran dengan keputusan Abi mengenai perceraian mereka hingga akhirnya Rea mengambil ponselnya dan mengirim pesan untuk Abi. Tadi, aku sudah bawa laki-laki pilihanku. Mas Abi harus tepati janji Mas Abi buat cerain aku. Abi membuka pesan yang dikirim oleh Rea tapi ia tidak membalas pesan itu. Abi hanya membaca pesan Rea yang ternyata berada di depan kafe di mana Rea makan siang bersama Laudia dan Bara. Lalu ia kembali memperhatikan Rea. Abiram bisa melihat jelas Rea, Laudia dan Bara di dalam kafe karena dinding kafe itu terbuat dari kaca bening. Orang di luar bisa melihat keadaan di dalam kafe. Begitu juga dengan orang di dalam kafe. Karena dinding kafe yang terbuat dari kaca bening, pengunjung kafe di dalam sana bisa melihat kendaraan dan orang lalu lalang di luar sana sambil makan dengan santai. Halim. Abi masih memperhatikan Rea di sana. Halim yang duduk di kursi pengemudi, menyahut dengan cepat. Ya Tuan. Cari tahu laki-laki yang disukai istriku. Dia sehebat apa sampai membuat Rea tergila-gila padanya. Setelah menerima pesan Rea yang mendesaknya untuk bercerai, Abi beranggapan bahwa Rea sudah tergila-gila pada Bara. Namun ia juga curiga pada sosok Bara hingga ia meminta Halim untuk menyelidiki Bara. Ia merasa bahwa Bara adalah laki-laki yang tidak pantas untuk Rea.
Bahkan ia berpikir bahwa Bara sama seperti Adnan yang hanya ingin bermain-main pada Rea. Oleh sebab itu, ia tidak membalas pesan dari Rea yang menagih janji padanya. Baik Tuan. Secepatnya Halim. Aku ingin tahu semua tentang dia. Pokoknya, hal kecil apapun mengenai si Bara, kamu harus laporkan padaku. Tegas Abiram tanpa melihat Halim dan hanya memandang Rea saja. Baik Tuan. Abi masih memperhatikan Rea yang terlihat tertawa bersama Laudia dan Bara. Hal itu membuat Abi semakin tidak senang melihat mereka. Kemudian Abi menoleh ke Halim dengan raut wajah dingin yang begitu jelas. Jalankan mobilnya sekarang. Tanpa mengatakan apapun, Halim menyalakan mobilnya dan melajukan mobil itu meninggalkan depan kafe. Di saat mobil Abi pergi, Rea menoleh ke arah luar dan perasaannya semakin tidak enak sampai ia memegang dadanya. Ada apa Rea? Tanya Laudia khawatir. Tidak tahu Laudia. Sejak meninggalkan restoran, perasaanku tidak enak dan sekarang malah makin tidak enak. Ucap Rea sembari mengusap lembut dadanya agar ia merasa tenang dan nyaman kembali. Laudia tampak khawatir hingga ia merangkul temannya. Tenang saja Rea. Semuanya pasti baik-baik saja. Tuan Prana pasti percaya dan kamu akan terbebas darinya setelah cerai. Sabar saja sayang. Rea hanya mengangguk setelah mendengar ucapan temannya yang sedikit membuat perasaannya tenang. Di apartemen Estiana, Adnan datang menemui Estiana setelah ia mendapat pesan dari kekasihnya bahwa proyek kerjasamanya ditolak oleh Abi. Ia datang untuk mendiskusikannya dengan Estiana. Ini ide yang sangat bagus Estiana. Aku memikirkannya selama berbulan-bulan hanya untuk memberikan yang terbaik pada kerjasama kami. Aku tidak sembarangan menciptakan ide dalam proyek ini. Tapi paman kamu malah menolak proyekku. Dia tidak membaca semua isinya. Adnan heran sendiri dengan proyeknya yang ditolak oleh pamannya Estiana karena ia merasa bahwa proyeknya sudah sempurna. Ia juga sangat yakin bahwa pamannya Estiana akan menerima proyek kerjasamanya. Namun kenyataannya, proyek kerjasamanya malah ditolak dan ia mengira bahwa pamannya Estiana tidak membaca baik-baik isi dokumennya. Kayaknya pamanku memang tidak memeriksanya dengan baik sayang. Tapi aku sudah bilang sama pamanku untuk memberimu kesempatan sekali lagi. Jadi, aku mau kamu membuat ide baru untuk proyekmu. Biar pamanku bisa lihat kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kerjasama dengan dia. Karena aku merasa kalau paman menolak, cuma untuk mengetes kesungguhan kamu saja. Dia memang sering begitu kok sama semua orang yang mau kerjasama dengan dia. Estiana tentu saja berbohong demi membuat Adnan tenang dan percaya padanya. Juga tentunya tidak ingin dianggap tidak berguna oleh Adnan. Oke sayang. Aku akan buat yang baru seperti katamu. Tapi kamu juga harus bantu aku untuk membujuk pamanmu supaya mau menerima proposal kerjasamaku nanti. Dia kan paling mendengarkan kamu. Jadi, masalah kerjasama ini pastinya mudah kamu tangani. Tidak mungkin dong, paman kamu yang selalu menyayangimu, menolak proposal pacar keponakan kesayangannya. Estiana memang pernah mengatakan pada Adnan bahwa ia sangat disayang oleh keluarganya. Terutama oleh pamannya. Oleh sebab itu, Adnan menganggap bahwa Estiana mudah membujuk pamannya untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Memang benar. Paman selalu menuruti apapun yang aku mau tapi kalau masalah bisnis, paman tetap harus memikirkannya baik-baik. Dia bukan orang yang gegabah sayang. Dia selalu memikirkan untung dan ruginya dulu. Kalau dia mudah menerima proposal kamu hanya karena pacarku, itu berarti paman bukan orang profesional. Pamanku itu orang yang sangat teliti dan cerdas sayang makanya dia bisa menjadi pemimpin perusahaan besar.
Kamu benar Estiana. Untuk menjadi orang nomor satu, memang harus bersikap seperti pamanmu. Kalau tidak, akan mudah ditipu dan dikalahkan oleh para pesaing bisnis lain. Akhirnya Adnan memahami semua yang dikatakan Estiana. Ia tidak kesal lagi dan bahkan sudah menerima penolakan pamannya Estiana. Estiana lega mendengarnya dan tentu ia senang karena Adnan sudah memahaminya. Lalu ia merangkul lengan Adnan sembari meletakkan kepalanya di bahu Adnan. Sayang, aku sudah menepati janjiku. Jadi, kapan kamu akan datang melamarku? Secepatnya aku akan melamarmu. Estiana mendongakkan sedikit kepalanya melihat Adnan. Kalau kita cepat menikah dan kamu menjadi bagian dari keluargaku, kamu juga akan mudah kerja sama dengan pamanku. Bahkan paman dan orang tuaku akan menuruti apapun yang kamu minta sayang. Adnan senang mendengarnya sampai wajahnya berbinar-binar. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, aku akan bicarakan masalah ini pada orang tuaku lalu datang melamarmu bulan ini. Estiana semakin bahagia mendengar bahwa Adnan akan segera melamarnya. Ia kembali meletakkan kepalanya di bahu Adnan dengan senyuman lebar di wajahnya. Jantungnya bahkan berdebar-debar saking bahagianya mendengar dirinya akan dilamar oleh Adnan. Seminggu berlalu. Rea melamar pekerjaan di 5 tempat berbeda tapi semua lamarannya ditolak. Hari ini, ia datang lagi ke 2 tempat berbeda tapi ia kembali ditolak dan itu membuatnya tubuh dan pikirannya lelah. Tentu saja ia sedih dan kecewa juga karena belum mendapatkan pekerjaan. Padahal, ia melamar pekerjaan di kafe dan restoran karena menurutnya, ia mudah diterima. Namun ternyata, ia malah ditolak. Padahal ia sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk kebutuhannya sehari-hari. Ditambah masalahnya dengan Abi. Sudah 2 hari, ia menunggu keputusan Abi tapi sampai sekarang ia tidak mendapat kejelasan dari Abi. Bahkan Abi tidak membalas pesan terakhirnya saat ia menagih janji Abi untuk menceraikannya. Hal itu membuat Rea khawatir sampai ia hanya bisa mengurung diri di kamarnya. Di perusahaan Prana, Halim masuk ke ruangan Abi untuk melaporkan sesuatu pada Abi. Sebelum melapor, ia membungkuk hormat di depan Abi. Bagaimana? Apa kau sudah mendapat informasi tentang Bara? Tanya Abi tanpa melihat Halim. Ia hanya sibuk dengan laptopnya. Saya sudah mendapatkan informasi tentang Bara. Saya juga punya informasi tentang Nona Rea. Anda mau dengar yang mana Tuan? Abi mengangkat wajahnya menatap Halim dan ia menghentikan aktivitasnya. Kenapa dengan Rea? Nona Rea datang lagi melamar pekerjaan di sebuah kafe, Tuan. Gadis itu. Dia tidak pernah mau mendengarku. Aku sudah bilang padanya untuk mencari pekerjaan yang pantas untuknya tapi dia masih saja mencari pekerjaan seperti itu. Apa menjadi seorang pelayan sangat menyenangkan untuknya. Rea tidak diterima bekerja di kafe dan restoran, semuanya campur tangan Abi. Abi berusaha membuat semua kafe dan restoran di kota ini menolak Rea. Itu karena Abi tidak ingin Rea bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran atau kafe. Ia sangat menyayangkan jika Rea yang kuliah di perguruan tinggi ternama dengan nilai bagus, berakhir menjadi pelayan. Menurutnya, Rea harus mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk pendidikannya. Menurut saya, Nona Rea terpaksa karena dia sangat membutuhkan pekerjaan, Tuan. Nona Rea pasti juga ingin bekerja di tempat yang pantas untuknya. Kalau memang benar begitu, harusnya dia memanfaatkan kesempatan yang kuberikan tapi apa? Dia mengabaikannya. Dia tidak datang wawancara. Pasti karena pria bernama Bara. Dia sudah mencuci otak gadis polos itu. Halim hanya diam saja. Bagaimana penyelidikanmu tentang Bara? Tanya Abi penasaran.
Bara memang bekerja di penerbangan Tuan. Dia pramugara. Keluarganya juga termasuk keluarga baik-baik. Selidiki lagi. Aku juga mau tahu semua yang dia dilakukan tiap hari. Jadi utus orang untuk mengikutinya. Abi tidak puas dengan informasi tentang Bara hingga ia meminta Halim untuk mengikuti Bara. Baik. Akan saya lakukan perintah Anda.